Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahlisa, peserta Latsar CPNS, golongan 3 angkatan 12, kelompok 2, nomor daftar hadir 19, PPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, tahun 2022. Kali ini, saya akan memaparkan tugas tentang analisis isu kinerja individu berdasarkan tupoksi. Pada tahapan praanalisis, saya sebagai perawat di rumah sakit mendapatkan 3 isu. Yang pertama, sulitnya membatasi pengunjung pasien di rumah sakit selama masa pandemi. Yang kedua, cara memakai masker yang tidak tepat oleh pengunjung rumah sakit. Dan yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran protokol kesehatan oleh tenaga medis di rumah sakit. Analisis masalah dengan menggunakan metode APKL. A artinya aktual, maksudnya isu ini sedang hangat diperbincangkan. Dan P problematik, artinya isu ini menarik dan mendesak. K halayak, artinya isu ini menyangkut hajat orang banyak, bukan hanya kepentingan individu. Dan yang L layak, artinya pantas, realistis, dan sesuai dengan kewenangan. Metode APKL ini mempunyai rentan bobot antara 1-5. 1. Sangat kurang pengaruhnya, kemudian 2. Kurang pengaruhnya, 3. Sedang pengaruhnya, 4. Kuat, dan yang kelima sangat kuat pengaruhnya. Setelah dijumlah, kita dapat menentukan prioritas masalah. Dan pada isu ini, yang menjadi prioritas pertama itu adalah isu yang nomor 1, yaitu sulitnya membatasi pengunjung pasien selama di rumah sakit pada masa pandemi. Dan yang menjadi prioritas kedua adalah isu nomor 3, yaitu masih terjadinya pelanggaran protokol kesehatan oleh tenaga medis di rumah sakit. Prioritas isu ketiga yaitu cara memakai masker yang tidak tepat oleh pengunjung di rumah sakit. Analisis lapisan masalah dengan menggunakan metode USG. U. Urgensi artinya tingkat keseriusan masalah, berarti seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk segera diselesaikan. S. Seriousness atau tingkat keseriusan masalah, artinya apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, akan bisa menimbulkan masalah baru. G. Growth atau tingkat pertumbuhan masalah, artinya kalau tidak segera diselesaikan, kemungkinan masalah ini akan berkembang memburuk. Setelah ditotal, isu yang mempunyai bobot tertinggi adalah isu nomor 1, yaitu sulitnya membatasi pengunjung pasien di rumah sakit selama masa pandemi. Analisis isu fishbone, yaitu teknik sebab akibat mencari akar-akar permasalahan dari suatu isu. Di sini saya menggunakan 4 kategori. Yang pertama dari SDM, yaitu sikap acuh atau cuek masyarakat terhadap peraturan dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Dari sarana dan prasarana ditemukan bahwa belum adanya pembuatan kartu untuk pengunjung dan kurangnya pemanfaatan media sosial. Misalnya, peraturan-peraturan tersebut juga di-share melalui akun sosial media rumah sakit. Dari lingkungan ditemukan kurangnya kesadaran lingkungan sekitar. Dari metode ditemukan kurangnya KIE pada pasien dan keluarga dan kurangnya pemberlakuan aturan. Selain menggunakan teknik analisis APKL dan USG, saya juga menggunakan analisis isu SWOT. S. Strength atau kekuatan, yaitu adanya petugas keamanan di rumah sakit dan adanya peraturan. W. Weakness atau kelemahan, yaitu kurangnya pengawasan langsung dan berkala. Kemudian O. Opportunities atau peluang, seiring meningkatnya kasus COVID-19 diharapkan adanya kesadaran pengunjung. T. Threat atau ancaman, yaitu jam istirahat pasien menjadi terganggu, kemudian ruangan menjadi ribut dan dapat meningkatkan resiko paparan COVID-19. Alternatif penyelesaian isu. Dalam penemuan ini, isunya adalah sulitnya membatasi pengunjung pasien selama di rumah sakit pada masa pandemi.
Kemudian, alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, pentingnya edukasi bagi pengunjung oleh perawat, kemudian membuat poster yang diupload di sosmed akun rumah sakit, dan yang ketiga membuat kartu pengunjung. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatkan pemahaman pengunjung tentang pembatasan jumlah pengunjung di rumah sakit. Demikian pemaparan saya tentang analisis isu kinerja individu berdasarkan tupoksi. Semoga bermanfaat dan terima